Ya, itu. Yang kedua, dibawa kembali Nana, ini yang disebut jembatan Syaratul Mustaqim. Jalan lagi sampai sebuah gua padang pasir yang panjang yang panasnya. Nah, ini timbangan mizan, kayak timbangan emas. Nah, jadi kalau timbangan kita beratnya sebelah kanan, lah khusus kita laki-laki disambut dengan bidadari. Wanginya, baunya, bau harum. Silahkan, 8 pintu surga itu menunggu kita. Tapi kalau beratnya sebelah kiri, pintu neraka otomatis kayak Indomaret. Ada pasukan malaikat 4 khusus menjaga pintu neraka, malaikat Kahaltiat, malaikat Mahmah, malaikat Mukodas itu berbaris dengan pasukannya, tendang kayak main bola. Semua badan itu melebur menyatu dengan api. Nah, ini. Nah, kemudian tugas Bapak sudah selesai. Nanti pada hari kiamat yang disebut syafaat. Syafaat itu pertolongan ataupun jaminan. Rasulullah pada hari kiamat berada di 3 tempat dalam waktu bersamaan. Yang pertama tadi Telaga Kausar, yang kedua jembatan Sirat, yang ketiga timbangan mizan. Kata beliau nih. Nah, iya Pak. Nah, kemudian saya pulang. Nah, sekarang Bapak kembalikan ke tempat asalmu yang dijatuhkan tadi. Dijatuhkan tiba-tiba di situ sudah ada masjid. Yang kayak, nah ini namanya Masjid Nabi Ibrahim. Warnanya hijau daun semua. Kubah sampai ke lantai. Ibarat masjid itu terbuat dari kaca semua, Bang. Kaca. Tembus pandang. Jadi orang yang duduk dalam masjid itu nampak. Ya, kelihatan. Saya masuk enggak bisa juga. Jadi sab yang pertama saya ingat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Imamnya, sab imamnya ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu zikirnya para malaikat. Sab yang kedua baru la ilaha illallah. Sab yang ketiga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sab yang keempat la ilaha illallah hal malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah sadikulan. Sab yang kelima baru sholawat. Terus saya disuruh masuk, saya masuk enggak bisa tembus. Nah, kalau mau masuk masjid wudhu dulu. Mana airnya? Nah, Bapak itu dari tangannya keluar air. Nah, dari situlah saya wudhu. Dituntun beliau. Tangan, muka, titik bengil, dah. Nah, silahkan baca bismillah. Bismillah, tiba-tiba saya sudah berdiri di depan imam. Sholat. Hanya dengan bismillah. Bismillah. Anehnya makmum ikut kita. Sujud, bismillah. Salam, bismillah. Berarti sholat saya betul. Buktinya para jamaah juga ikut kita. Nah, setelah baca doa, bismillah, bismillah, bismillah 41, tutup. Masjid itu pun hilang. Bapak itu tahu-tahu ada di depan saya. Nah, tugas Bapak sudah selesai, kamu saya awasi. Sampaikan apa yang kamu dapat, apa yang kamu alami, jangan kamu tambah, jangan kamu kurangi. Nah, sekarang pejamkan matamu. Ya, kayak Superman dulu, Bang. Suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Terus. Sampailah ke dunia nyata. Ih, ini rumah sakit. Baru saya sadar.
Selama Ya. 3 malam ya? 3 hari, 3 malam. Nah, pas azan sholat Jumat, saya lihat kondisi rumah sakit pun sepi, saya kepingin lari, mengejar suara itu. Lepaskan Impus ya? impus, Ya Allah. lepas, cabut sendiri. Apa impus? Buang, lari, lari ke arah masjid. Sampai ke masjid, orang sudah baca doa. Kita sholat di halaman masjid. Orang pas pulang, bawa. Dibilang orang gila. Ya, enggak apa-apa, orang gila. Kuat lagi saya. Bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Nah, dah. Alhamdulillah sampai hari ini rumah sakit itu enggak tahu siapa yang bayar. Ya, mungkin sampai hari ini. Kemudian saya pun pulang ke rumah. Pulang ke rumah, saya cerita dengan tuan rumah, malah saya diusir. Oke. Takut diserang sama keluarga saya. Nah, sementara bawa pakaian numpang kos di tempat kawan. Nah, bulan Rajab, bulan Syaban masuk. Saya jadi sering ke masjid, walaupun cuma duduk. Kok saya lebih tenang di dalam masjid ya? Walaupun tidak sholat. Belum masuk muslim saya bang, belum. Itu masih belum muslim? Belum. Oh ya. Tiba saatnya saya berani sholat duhur, kok ndak ada yang azan. Oke. Saya azan bang. Udah hafal? Hah? Udah hafal lafaz? Hafal. Hafal lafaznya? Masih Katolik? Hafal ya. Sini, daripada kalian suaranya jelek-jelek semua, sini. Azan saya di masjid yang gede Anur Sintang tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hafal semua. Bahkan saya sampai gerakan sholat yang di alam mimpi saya tuh saya ingat semua. Karena saya tahu sholat duhur sama asar kan nggak pakai suara. Saya langsung bisa baca syahadat, saya ke masjid cari imam yang suaranya kuat, maghrib, isya, subuh. Saya bersyahadat cuma untuk diri saya. Tapi secara resminya belum. Sholat di mana saja saya di belakang imam. Saya kepengen dengar apa niat sholat maghrib, apa niat sholat isya, apa niat sholat subuh. Usolli fardul maghribi. Oh ya, apa yang dibaca Bapak? Oh, sholat saya kok dengan beliau kok lain. Saya cuman bismillah saja. Kok ini kok banyak benar itu baca niatnya. Ini berarti sholat saya kurang benar. Nah, 3 hari saya bang. 3 hari saya pilih imam yang suaranya kuat. Saya di depan. Saya rekam di rumah dengan otak kecil, hafal. Inilah salah satu kelebihan saya. Ya. Tapi kalau saya disuruh ngajar ngaji, saya enggak berani. Kenapa, Ustaz? Enggak berani karena memang apa? Basic kita bukan orang pondokan. Oh, berarti tidak punya latar belakang pondok ya, Ustaz? Sama sekali enggak Tapi ada. betul-betul belajar kemana-mana gitu. Ya, beguru enggak pernah. Betul-betul istilah kita nih otodidak ya. Nah, sampai kawan-kawan saya pun bilang, "Abang mondok di mana?" Saya hanya jawab di ladang aja cukup. Maka pondoknya banyak ya. Nah, masuk pada bulan Sa'ban, saya kok udah mantap benar. Pergilah saya ke Depak. Minta disaksikan bahwa saya kepingin masuk Islam.
dituntun mereka, belum sampai mereka tuntun saya sudah duluan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalian kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.